Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah dibagikan, yaitu materi mengenai peran manajemen dalam jaminan kualitas perangkat lunak. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok saya. Yang pertama Muhammad Rizal Pebanyo, yang kedua Muhammad Alfan Datuk Rahmat, yang ketiga Hayun Bakin, yang keempat Andi Putra Lansyah, yang kelima Habibi, yang ketujuh Lestari Rumbow, yang kedelapan Ridwan, yang kesembilan Nurul Safitri, yang kesepuluh George Marlisa, dan yang terakhir Marcelina Damaris Prawar. Materi pertama yaitu kualitas perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak didefinisikan sebagai konformansi terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang dinyatakan secara eksplisit. Standar perkembangan yang didokumentasikan secara eksplisit dan karakteristik implisit yang diharapkan bagi semua perangkat lunak dikembangkan secara profesional. Definisi tersebut berfungsi untuk menekankan tiga hal penting, yaitu yang pertama, kebutuhan perangkat lunak merupakan fondasi yang melaluinya kualitas diukur. Yang kedua, standar yang telah ditentukan menetapkan serangkaian kriteria pengembangan yang menuntun cara perangkat lunak direkayasa. Dan yang terakhir, ketiga, ada serangkaian kebutuhan implisit yang sering dicantumkan, atau misalnya kebutuhan akan kemampuan pemeliharaan yang baik. Kualitas perangkat lunak didefinisikan sebagai konformansi terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang dilakukan secara eksplisit. Standar perkembangan yang didokumentasikan secara eksplisit dan karakteristik implisit yang diharapkan bagi semua perangkat lunak dikembangkan secara profesional. Definisi tersebut berfungsi untuk menekankan tiga hal penting, yaitu yang pertama, kebutuhan perangkat lunak merupakan fondasi yang melaluinya kualitas diukur. Yang kedua, standar yang telah ditentukan menetapkan serangkaian kriteria perkembangan yang menentu cara perangkat lunak direkayasa. Yang ketiga, ada serangkaian kebutuhan implisit yang sering dicantumkan, misalnya kebutuhan akan kemampuan pemeliharaan yang baik. Kelompok XQA berfungsi sebagai perwakilan in-house pelanggan, yaitu orang yang akan melakukan XQA harus memperhatikan perangkat lunak dari sudut pandang pelanggan. Kelompok SQA harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk memastikan bahwa kualitas perangkat lunak benar-benar terjaga. 1. Apakah perangkat lunak cukup memenuhi faktor kualitas? Yang kedua, sudahkah pengembangan perangkat lunak dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya? Yang kedua, sudahkah disiplin teknik dengan tepat memainkan perannya sebagai bagian dari aktivitas SQA? Unit SQA dan peran lain dalam sistem SQA. First, quality assurance adalah kegiatan penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak. SQA mencakup prosedur untuk penerapan metode dan alat yang efektif, pengawasan kegiatan pengendalian kualitas seperti tinjauan teknis dan pengujian perangkat lunak. Prosedur untuk manajemen perubahan, prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, dan mekanisme pengukuran dan pelaporan. Software Quality Assurance adalah berkaitan dengan memastikan bahwa perangkat lunak memiliki jumlah cacat yang kecil, mencapai standar yang diperlukan untuk pemeliharaan, kendalaan, portabilitas, dan sebagainya. Elemen-elemen software quality assurance. Software quality assurance mencakup berbagai masalah dan aktivitas yang berfokus pada pengelolaan kualitas perangkat lunak. 1. Standar. Standar perangkat lunak memainkan peran yang sangat penting dalam software quality management. Sebagai bagian daripada proses CI, ini alat dan metode untuk mendukung menggunakan standar ini juga dapat dipilih. Tugas SCI adalah untuk memastikan bahwa standar yang telah diimplementasikan ikut dan bahwa semua produk kerja sesuai dengan mereka. 2. Review dan audit. Ulasan dan audit Serial review adalah kegiatan kontrol kualitas yang dilakukan oleh software engineering
Untuk software engineering, review harus memastikan kondisi dan kelengkapan dokumen atau kode yang direview dan memastikan bahwa standar kualitas telah diikuti. Yang ketiga adalah testing atau pengujian. Software testing adalah fungsi kontrol kualitas yang memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menemukan kesalahan. Tugas SQA adalah memastikan bahwa pengujian direncanakan dengan baik dan dilakukan secara efisien, sehingga memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai tujuan utama. Yang keempat adalah error atau defect collection and analysis, atau pengumpulan dan analisis kesalahan atau cacat. SQA mengumpulkan dan menganalisis data, kesalahan, dan cacat untuk lebih memahami bagaimana kesalahan diperkenalkan dan kegiatan rekayasa perangkat lunak apa yang paling cocok untuk menghilangkannya. Yang kelima, change management atau pengubahan manajemen. Perubahan adalah salah satu aspek yang paling mengganggu dari setiap proyek perangkat lunak. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan dapat menyebabkan kebingungan, dan kebingungan hampir selalu mengarah pada kualitas yang buruk. Yang keenam adalah education atau edukasi. Setiap software organization ingin meningkatkan software engineering practice. Kontributor utama dalam peningkatan adalah pendidikan software engineers, manajer mereka, dan stakeholder lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, yang ketujuh. Vendor management atau manajemen vendor. Tugas organisasi SQA adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi, dengan menyarankan praktik kualitas khusus yang harus diikuti oleh vendor bila mungkin, dan memasukkan mandat kualitas sebagai bagian dari kontrak apapun dengan vendor eksternal. 8. Security management atau manajemen keamanan, dengan meningkatkan cybercrime dan peraturan perintah baru tentang privasi. Setiap organisasi perangkat lunak harus melembagakan kebijakan yang melindungi data di semua tingkatan, membangun perlindungan firewall untuk web apps, dan memastikan bahwa perangkat lunak belum dirusak secara internal. Ke-9, safety atau keamanan. SQA mungkin bertanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak untuk memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Ke-10, risk management atau manajemen risiko. Meskipun analisis dan mitigasi risiko menjadi perhatian, para software engineer dan organisasi SQA memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dilakukan dengan benar, dan bahwa rencana kontingensi terkait risiko telah ditetapkan. Oke, mungkin itu saja materi singkat kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.